Halo semuanya, apa kabar para tetua dan teman-teman kultivator? Bersiaplah untuk merasakan sensasi yang tak terlupakan dari Xiaoyan dan nikmati setiap momen bersama teh dan kopi yang tersedia. Mari kita langsung gaskeun. Pada episode sebelumnya, Xiaoyan telah menyetujui tetua Cihwo untuk mengikutinya berangkat ke lembah api terbakar. Sebelum keberangkatannya, Xiaoyan telah berpesan kepada Lin Yan dan Liu Qing untuk mencari keberadaan dokter peri kecil dan klan yang pernah menduduki posisi tertinggi di Menara Pil saat itu. Kemudian Xiaoyan bergegas pergi meninggalkan mereka berdua untuk sementara waktu di kota Tianhuang. Lalu apa yang akan terjadi setelah itu? Jangan kemana-mana, duduk yang manis dan simak kisah selanjutnya. Lembah api terbakar terletak di pegunungan api membara di bagian barat daya wilayah tengah. Pegunungan ini benar-benar terbentuk oleh gunung berapi panas. Sekilas itu adalah warna merah tua yang monoton. Beberapa puncak gunung berapi mengeluarkan asap putih pekat yang menggulung dan mengembang. Terkadang ada larva yang merembes keluar dari sana. Pegunungan api membara memiliki reputasi besar di seluruh wilayah tengah. Tentu saja, sebagian alasannya adalah karena lembah api terbakar terletak di sini. Bagian lain alasannya adalah karena lingkungan pegunungan yang keras ini. Meskipun lingkungannya tidak terlalu enak dipandang, gunung berapi yang tak berujung telah mengakibatkan energi aviditas api di tempat ini menjadi sangat padat. Berlatih metode Ki afinitas api di sini tidak diragukan lagi akan memungkinkan seseorang untuk mendapatkan 2 kali lipat hadiah dengan setengah usaha. Oleh karena itu, ada cukup banyak praktisi metode Ki afinitas api yang akan mengambil risiko dan datang ke tempat ini meskipun mereka sadar bahwa itu sangat berbahaya. Pegunungan api membara tidak jauh dari kota Tianhuang. Perjalanan tersebut memakan waktu kurang dari setengah hari. Selain itu, kecepatan terbang burung besar yang digunakan tetua Cihwo cukup cepat. Oleh karena itu, Xiaoyan samar-samar bisa merasakan sekelilingnya secara bertahap terisi dengan energi alam setelah 4 jam yang singkat. Kepenuhan semacam ini secara samar-samar bercampur dengan beberapa kekerasan. Mata Xiaoyan menatap ke kejauhan saat dia berdiri di belakang burung besar itu. Dia hanya bisa melihat garis merah menyala di ujung pandangannya. Garis merah menyala ini cukup mengesankan, dan seseorang tidak dapat melihat akhirnya dengan sekilas. Tetua Cihwo tiba-tiba berkata kepada Xiaoyan bahwa teman kecil Yan Xiao ini adalah pegunungan api membara. Markas besar lembah api terbakar berada di dalamnya. Tetua Cihwo tersenyum kepada Xiaoyan saat dia melanjutkan bahwa pegunungan api yang membara dipenuhi dengan energi afinitas api. Namun karena gunung berapi yang meletus panjang tahun, energi ini mengandung beberapa kekerasan di dalamnya. Jika seseorang ingin menyerapnya, dia perlu mengusir kekerasan di dalamnya. Jika tidak, pikiran seseorang akan terpengaruh setelah pelatihan untuk waktu yang lama. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Meskipun Xiaoyan tidak perlu takut dengan energi kekerasan ini, karena api surgawi melindunginya, ini disebutkan dengan niat baik oleh pihak lain. Selain itu, ada banyak binatang ajaib di dalam area pegunungan api membara yang bahkan lebih liar dan kejam dibandingkan dengan tempat lain. Selain itu, pegunungan api membara ini sangat luas dan tanpa akhir. Bahkan lembah api terbakar saya belum menyelidiki beberapa tempat di dalamnya. Oleh karena itu, teman kecil Xiaoyan harus berhati-hati jika dirinya berjalan-jalan sendirian. Xiaoyan tersenyum kemudian menangkupkan kedua tangannya ketika dia berterima kasih kepada tetua Cihwo karena telah mengingatkan Xiaoyan. Tetua Cihwo tersenyum dan melambaikan tangannya. Dia mengayunkan lengan bajunya dan burung besar berwarna merah menyala di bawah kaki mereka meningkatkan kecepatannya. Segera itu berubah menjadi pancaran api yang mengalir ke pegunungan yang terus-menerus.
Setelah memasuki pegunungan api membara, Xiaoyan akhirnya berhasil melihatnya dengan jelas. Tanaman hijau jarang terlihat di pegunungan ini. Sekilas sebagian besar tempat ini adalah tanah merah tua. Bahkan sepetak rumput tidak dapat ditemukan di tanah. Tampaknya lingkungan di tempat ini memang cukup keras. Suhu juga meningkat secara signifikan setelah memasuki pegunungan api membara. Namun suhu tidak berarti apa-apa bagi Xiaoyan. Oleh karena itu tidak satupun dari mereka yang terlalu khawatir. Mata tetua Cihuo menyapu pegunungan. Mulutnya langsung mengeluarkan siulan. Burung yang sangat merah menyala itu secara bertahap mengurangi kecepatannya. Sesaat kemudian ia perlahan turun dan mendarat di kaki gunung berwarna merah cerah. Mata Xiaoyan melayang setelah dia melompat dari punggung burung itu. Ada dua gunung merah terang yang sangat megah di depannya. Kedua gunung besar ini bersandar dekat satu sama lain. Sebuah tangga batu berkelok-kelok menaiki gunung. Mata Xiaoyan berhenti di tempat tidak jauh di depan tangga batu. Kejutan segera melintas di matanya. Ruang di sana secara samar-samar memancarkan riak spasial yang mengejutkan. Jelas ada ruang tersembunyi di baliknya. Tetua Cihuo tersenyum dan dia segera berkata bahwa teman kecil Xiaoyan sebaiknya mengikutinya. Tetua Cihuo memimpin untuk menaiki tangga batu. Xiaoyan mengikuti dari belakang saat matanya perlahan menyapu. Hatinya terasa sedikit waspada. Sesaat kemudian langkah kaki mereka terhenti di ujung tangga batu. Hanya setelah berjalan ke titik ini, Xiaoyan menyadari bahwa ada tembok spasial di sini. Xiaoyan dengan lembut menekan tangannya ke dinding spasial dan kekuatan penolakan yang mengejutkan melonjak keluar. Dengan kejam menolak tangannya. Syok melintas di matanya saat dia berbicara bahwa dinding spasial ini sangat kokoh. Tetua Cihuo tertawa kemudian dia berkata bahwa dinding spasial ini telah diperkuat oleh kepala lembah dari lembah api terbakar selama beberapa generasi. Ia mampu memblokir serangan elit Douzun. Bahkan Douzong biasa tidak akan bisa memecahkannya. Tembok spasial yang dapat memblokir serangan elit Douzun. Xiaoyan tanpa sadar mendecakkan lidahnya saat mendengar ini. Itu memang layak menjadi lembah api terbakar. Fondasi semacam itu adalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan faksi biasa lainnya. Tetua Cihuo tertawa. Dia mengeluarkan token giok merah menyala dari cincin penyimpanannya dan meletakkannya di dinding spasial. Riak aneh menyebar dan orang bisa melihat dinding spasial secara otomatis terbelah secara lambat. Tetua Cihuo tersenyum pada Xiaoyan ketika dia mempersilahkan Xiaoyan untuk masuk. Setelah itu dia memimpin untuk masuk. Tubuhnya menghilang dengan cara yang aneh setelah melangkah melalui dinding spasial tersebut. Xiaoyan ragu-ragu sejenak. Langkah kakinya bergerak dan dia perlahan masuk ke celah spasial. Setelah masuk ke celah spasial, tempat di depannya tiba-tiba menjadi cerah. Ia biasa menutup matanya sebelum langsung membukanya dengan lambat. Kejutan di matanya segera menjadi padat. Tangga yang sangat panjang yang terbuat dari batu hijau muncul di depan Xiaoyan saat ini. Lingkungan tangga batu itu hijau subur. Xiaoyan mengangkat matanya dan melihat ke kejauhan, hanya untuk melihat bahwa cukup banyak bangunan telah terungkap di antara tanaman hijau. Ada suara-suara orang yang samar-samar sedang ditransmisikan berlama-lama di atas lembah tak berbatas ini. Xiaoyan tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru ketika dia melihat pemandangan yang sama sekali berbeda dari dunia biasa di luar. Dia bergumam bahwa ini adalah sama dengan menciptakan dunia sendiri. Benar-benar sangat layak menjadi salah satu dari 3 lembah besar. Tetua Cihuo melambaikan tangannya ketika dia berkata bahwa ini tidak bisa dianggap menciptakan alam. Kemampuan itu adalah sesuatu yang hanya mampu dilakukan oleh keberadaan kelas Doseng. Namun setelah dibangun oleh beberapa generasi kepala suku dari lembah api terbakar, tempat ini memang bisa dianggap sebagai utopia di antara dunia gunung berapi. Xiaoyan menyeringai. Tangannya meraih udara kosong di depannya. Energi afinitas api tempat ini masih sepadat dunia luar.
namun kekerasan di dalamnya sudah lenyap. Jelas itu telah dimurnikan. Xiaoyan mengangkat kepalanya, matanya melirik ke langit dan samar-samar merasa ada distorsi padanya. Jelas seluruh lembah api terbakar ini ditutupi lapisan ruang yang terdistorsi. Metode ini mirip dengan Akademi Dalam, namun jelas bahwa penghalang spasial jauh lebih kuat daripada Akademi Dalam. Xiaoyan menghela nafas kaget di dalam hatinya. Banyak suara terburu-buru tiba-tiba muncul di sekitar hutan di sekitar tangga batu. Lebih dari selusin sosok gesit bergegas. Segera mereka mendarat di sekitar tangga batu. Hanya setelah mata mereka tertuju pada tetua Chihuo, barulah mereka mengurangi kewaspadaan di wajah mereka. Semua dari mereka lalu membungkuk hormat kepadanya. Sosok manusia ini semuanya mengenakan pakaian berwarna merah. Apalagi mereka belum terlalu tua. Namun demikian benang doki yang merembes keluar dari tubuh mereka relatif kuat. Xiaoyan mengangguk saat melihat ini. Tampaknya bakat murid-murid muda di lembah api terbakar ini sangat mengesankan. Tetua Chihuo tersenyum pada Xiaoyan dan berkata, sebaiknya teman kecil Xiaoyan segera mengikutinya. Setelah itu tubuhnya bergerak. Kakinya melangkah ke udara kosong saat dia terbang menuju wilayah lembah yang dalam. Xiaoyan juga melangkah ke udara dan mengikuti dari belakang. Semua murid lembah api terbakar mengungkapkan ekspresi terkejut di mata mereka ketika mereka melihat ini. Salah satu dari mereka berkata bahwa orang itu sebenarnya adalah Dozong, tetapi mengapa terlihat sangat muda? Seharusnya ada beberapa senior yang dengan sengaja mengubah dirinya menjadi seperti ini. Saya mendengar bahwa beberapa pil obat memiliki efek peremajaan. Pria lain berkata bahwa jika ini adalah usia yang sebenarnya, mereka menyadari bahwa Xiaoyan akan sebanding dengan Nona Huo'er. Pria di sampingnya menatap Xiaoyan dari kejauhan dan membalas perkataan pria sebelumnya, bahwa dia memang benar. Hanya satu orang abnormal seperti Nona Huo'er sudah cukup. Akan menjadi pukul yang terlalu berat jika ada lebih banyak dari mereka. Xiaoyan tidak mendengar percakapan pribadi antara orang-orang ini. Dia mengikuti tetua Chihuo dengan seksama. Mereka terbang selama beberapa menit sebelum turun secara bertahap. Akhirnya mereka mendarat di depan aula besar berwarna merah menyala. Ada banyak bangunan di tengah lembah. Cukup banyak murid lembah api terbakar berpakaian merah berjalan di sekitar mereka. Kadang-kadang suara orang-orang yang berdiam diri bisa terdengar, memungkinkan beberapa keaktifan melonjak di lembah yang sangat besar ini. Pada saat ini, ada cukup banyak murid lembah api terbakar yang menjaga aula besar berwarna merah menyala. Mata waspada mereka berulang kali menyapu semua tempat. Tetua Chihuo bergumam saat dia melihat ke aula besar yang dijaga ketat. Dia berkata bahwa tampaknya beberapa Grandmaster Alkemis lainnya telah tiba. Xiaoyan mengerutkan alisnya dan bertanya, bahwa pil apakah yang ingin disempurnakan oleh kepala lembah? Apakah ada sesuatu yang salah sehingga membutuhkan begitu banyak alkemis? Tetua Chihuo tersenyum saat dia menjelaskan bahwa tidak perlu terlalu banyak alkemis yang dibutuhkan. Sebaliknya tujuannya adalah untuk menemukan satu atau dua yang cocok di antara para alkemis ini. Tentu saja, kalaupun salah satu tidak dipilih, lembah api terbakar masih akan menyiapkan kado besar. Teman kecil Yan Xiao tidak perlu khawatir. Xiaoyan semakin mengerutkan alisnya. Dia bertanya dalam hatinya bahwa ternyata ada penyeleksian antara alkemis. Jika dia tidak dipilih, kemungkinan dia bisa melupakan tentang dua teknik dari 3 perubahan api langit misterius. Dia tidak berpikir bahwa lembah api terbakar akan menyerahkan teknik rahasia mereka kepada orang lain dengan mudah. Xiaoyan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Pada saat ini dia tidak bisa begitu saja berbalik dan pergi. Yang bisa dia lakukan hanyalah menghela nafas dan menganggukkan kepalanya. Tetua Chihuo tersenyum canggung saat melihat Xiaoyan mengangguk. Setelah itu dia buru-buru memimpin jalan di depan. Di belakangnya, Xiaoyan menghela nafas saat dia melihat ke aula besar berwarna merah menyala. Dia dengan cepat mengikuti.
Karena dia sudah tiba di lembah api terbakar ini, dia harus mendapatkan 3 perubahan api langit misterius terlepas dari apapun yang terjadi. Xiaoyan mengikuti di belakang tetua Chihuo dan dengan mulus melewati pertahanan ketat di luar aula besar. Setelah itu mereka dengan lembut membuka pintu aula. Terdengar suara derakan saat pintu aula terbuka. Setelah pintu aula dibuka, interior aula yang sangat megah muncul di depan garis pandangan mata Xiaoyan. Tetua Chihuo buru-buru masuk setelah pintu dibuka. Setelah itu dia membungkuk ke kursi pemimpin di aula besar dan berkata kepada kepala lembah, Chihuo telah datang untuk melaporkan penyelesaian misinya. Grandmaster Alkemis yang direkomendasikan kota Tianhuang telah tiba bersama dirinya saat ini. Tidak jauh dari mereka berdua ada sekitar 10 sosok yang duduk di dalam aula besar. Kebanyakan dari mereka mengenakan jubah alkemis. Dari penampilan mereka, terlihat jelas bahwa mereka sudah cukup tua. Wajah mereka acuh tak acuh. Tak satu pun dari mereka merasa dibatasi karena tempat ini adalah markas dari lembah api terbakar. Ada seorang lelaki tua kurus berambut merah dengan pakaian linen sederhana duduk di kursi pemimpin di aula. Wajah lelaki tua itu dipenuhi dengan senyuman. Namun hati semua orang yang duduk dengan jelas menyadari status agung lelaki tua tersebut di wilayah dataran tengah ini. Seorang wanita berpakaian merah berdiri dengan cantik di samping pria tua berambut merah itu. Pinggangnya yang halus dan sempit dibalut dengan sabuk panjang berwarna merah tua yang menonjolkan pinggangnya, sehingga tampak semakin memikat. Dadanya membusung dengan tonjolan yang dibalut dengan armor ketat yang memikat setiap pria yang memandang. Penampilan wanita ini sangat luar biasa, namun ada sikap heroik yang terpancar dari alis tipisnya. Bersama dengan pakaian merah menyala yang dikenakan olehnya, memberinya penampilan yang gagah berani dan pesona yang tidak biasa. Mata semua orang di aula tertuju ketika mereka mendengar suara dari pintu yang dibuka menuju aula. Terutama ketika tetua Chihuo menyebutkan kedatangan seorang Grandmaster Alkemis. Cukup banyak orang yang melihat dengan penuh minat. Pria tua itu tertawa dan berkata bahwa Chihuo adalah orang terakhir yang menyelesaikan tugas kali ini. Pria tua berambut merah itu tersenyum pada tetua Chihuo. Setelah itu dia bertanya, "Mengapa Anda tidak mengundang Grandmaster? Apakah Chihuo mencoba membuat orang lain mengatakan bahwa lembah api terbakar memiliki keramahan yang buruk?" Tetua Chihuo buru-buru mengangguk setelah mendengar kata-kata lelaki tua berambut merah itu. Dia menoleh menghadap keluar aula dan berkata, "Teman kecil Xiaoyan, silakan masuk." 10 lebih alkemis di aula yang memiliki reputasi di wilayah tengah sedikit mengerinyitkan kening mereka ketika mereka mendengar cara penyebutan oleh tetua Chihuo. Mereka belum pernah mendengar Grandmaster Alkemis bernama Yan Xiao muncul di wilayah tengah. Sosok kurus perlahan masuk ke aula. Wajah Xiaoyan sangat muda secara tercetak di mata semua orang di aula. Setelah itu keheningan sementara secara tidak mengejutkan memenuhi aula. Yan Xiao menyapa kepala lembah. Xiaoyan tidak peduli dengan penampilan yang tidak biasa ini. Matanya melompat ke pria tua berambut merah di kursi pemimpin di aula. Xiaoyan samar-samar merasakan tekanan samar saat memasuki aula. Sumber tekanan ini berasal dari lelaki tua kurus yang tidak tampak menakutkan ini. Pria tua berambut merah itu juga terkejut saat melihat Xiaoyan. Namun dia menyembunyikan emosinya dengan sangat baik dan tidak mengungkapkannya dengan cara apapun. Matanya perlahan menyapu Xiaoyan. Setelah ini kejutan di matanya juga menjadi lebih padat. Pria tua berambut merah itu tertawa, kemudian dia berkata bahwa teman kecil ini jangan terlalu sopan. Dia berkata bahwa dirinya disebut Tang Zhen. Dia tidak menyangka teman kecil telah mencapai kelas Daozong di usia yang begitu muda. Bakat ini memang benar-benar sangat langka. Beberapa seruan segera terdengar di dalam aula besar ketika kata-kata Tang Zhen diucapkan. Grandmaster Alkemis yang duduk di tempat ini mengungkapkan ekspresi terkejut saat mereka melihat Xiaoyan.
Bakat untuk mencapai kelas Dozong di usia yang begitu muda bisa dianggap luar biasa, bahkan di wilayah dataran tengah. Wanita berpakaian merah di samping Tang Zhen juga menggunakan mata aneh untuk melihat Xiaoyan. Ada sedikit keraguan di matanya. Dia jelas mengerti betapa sulitnya mencapai kelas Dozong pada usia seperti itu. Selain itu, hal yang menyebabkan dia merasa tidak percaya adalah bahwa usia Xiaoyan yang tampaknya lebih muda dari dirinya. Xiaoyan mengepalkan tinjunya ke depan kemudian berkata bahwa kepala lembah Tang terlalu memuji Xiaoyan. Hanya saja keberuntungan Xiaoyan ini sedikit lebih dari orang biasa. Ekspresi Xiaoyan tidak berubah, tapi hatinya tanpa sadar merasakan keterkejutan. Xiaoyan berpikir bahwa orang ini memang layak menjadi kepala lembah api terbakar. Dia bisa mengetahui kekuatan Xiaoyan hanya dengan sekilas. Sementara pikiran ini masih melekat di hati Xiaoyan, tatapannya juga menyapu Tang Zhen di kursi pemimpin tanpa terlihat jelas. Dia sedikit terkejut menemukan bahwa dia tidak dapat menyelidiki aura orang tua itu. Xiaoyan kembali bergumam di dalam hatinya. Dia berkata bahwa orang ini mampu menyembunyikan auranya dengan sangat sempurna. Kekuatannya ini kemungkinan jauh lebih besar daripada Lei Zunze dari pavilion petir angin. Tiba-tiba terdengar suara tua yang tidak jauh dari keberadaan Xiaoyan. Dia berkata bahwa mampu memiliki keberuntungan seperti itu juga dapat dianggap sebagai kemampuan. Namun yang saya butuhkan hari ini bukanlah Dozong, tapi Grandmaster Alkemis sejati. Tetua Cihuo, apakah Anda benar-benar tidak membawa orang yang salah? Seorang pria tua yang mengenakan jubah alkemis di sampingnya melirik Xiaoyan saat dia dengan acuh tak acuh berbicara. Bibir lelaki tua ini sangat tipis. Dia tampak seperti tipe orang yang berbicara terus terang. Tentu saja, menjadi seorang alkemis, seseorang biasanya memiliki kesombongan, terutama alkemis yang memiliki kemampuan tertentu. Mereka diperlakukan seperti orang penting kemanapun mereka pergi. Mereka semua sama-sama menghabiskan separuh hidup mereka berlatih dengan getir untuk mencapai prestasi seperti itu. Namun tetua Cihuo secara acak membawa orang pemuda ke sana dan memanggilnya Grandmaster Alkemis. Ini pasti akan menyebabkan hati mereka merasakan ketidaksenangan. Grandmaster Alkemis adalah sebuah bentuk panggilan yang memiliki bobot signifikan di dataran tengah. Apalagi persyaratan untuk mendapatkan gelar ini cukup keras. Kondisi pertama adalah seseorang harus mampu memperbaiki pil tingkat 6 atau bahkan pil obat tingkat 7. Tentu saja jika seseorang bisa memperbaiki pil obat tingkat 8, dia sudah bisa disebut guru alkemis. Tetua Cihuo sedikit mengerutkan kening setelah mendengar kata-kata orang tua ini. Dia segera berkata sambil tersenyum bahwa Grandmaster Mo harus percaya kepadanya, bahwa dirinya masih memiliki sedikit penglihatan. Teman muda Yan Xiao ini memang memenuhi persyaratan yang dinyatakan oleh kepala lembah. Yang bernama Tetua Mo hanya bisa mendengus pelan ketika dia mendengar ini. Matanya melirik Xiaoyan sebelum dia berhenti berbicara. Tang Ying tertawa, kemudian dia berkata bahwa jika itu permasalahannya, bakat teman muda Yan Xiao ini kemungkinan besar jauh lebih besar daripada bakat putrinya. Ini bukanlah masalah sederhana untuk mencapai kehebatan dalam keterampilan alkemis sambil mencapai kelas Dozong pada saat yang bersamaan. Tang Ying tampaknya tidak mendengar keraguan yang dirasakan Grandmaster Mo terhadap Xiaoyan saat dia berbicara sambil tersenyum. Wanita berpakaian merah di sampingnya mengerutkan bibirnya dan dengan dingin mendengus. Wanita itu berkata pelan bahwa ayahnya terlalu cepat untuk membuat kesimpulan hanya dengan mendengar apa yang dikatakan oleh orang lain. Apakah pikirannya sudah menjadi kacau dikarenakan usia tuanya ini? Matanya yang cantik menyapu Xiaoyan sementara dagu seputih saljunya terangkat. Ada provokasi di matanya. Dia belum pernah bertemu lawan di antara generasi yang sama yang sebanding dengannya selama bertahun-tahun ini. Penampilan Xiaoyan telah menyebabkan dia menjadi bersemangat untuk berkompetitif.
sehingga dia merasakan minat yang besar kepada Xiaoyan. Xiaoyan hanya tersenyum menghadapi provokasi di mata wanita berpakaian merah itu. Dia bisa merasakan bahwa wanita ini tidak memiliki niat buruk. Dia hanya sedikit tidak puas dengan kata-kata Tang Zhen sebelumnya. Kemudian Tang Ying tersenyum dan mengarahkan Xiaoyan agar Xiaoyan segera mencari tempat duduk. Xiaoyan mengangguk sambil menyeringai. Setelah itu dia dibawa ke tempat duduk di aula besar oleh tetua Chihuo di sampingnya. Tetua Chihuo dengan lembut menjelaskan kepada Xiaoyan setelah dia duduk. Dia berkata bahwa Grandmaster Mo sebelumnya adalah alkemis tingkat 6. Dia mampu memperbaiki pil obat di puncak level 6. Jika dia diberi waktu beberapa tahun lagi, kemungkinan besar dia akan mencapai tingkat 7. Mulut orang itu sedikit menjijikan. Sebaiknya Yan Xiao tidak terlalu terpengaruh dengan kata-katanya. Xiaoyan menurunkan dagunya tanpa meninggalkan jejak saat mendengar ini. Dia bisa merasakan bahwa alkemis yang diundang ke sini semuanya adalah orang-orang terkenal kecuali dirinya sendiri. Kemudian tetua Chihuo melanjutkan kata-katanya. Dia berkata bahwa dengan keterampilan teman kecil Yan Xiao tidak perlu memperhatikan orang tua ini. Yang perlu Yan Xiao perhatikan adalah dua orang yang duduk di kiri dan kanan kepala lembah. Hati Xiaoyan tergerak saat mendengar kata-kata tetua Chihuo. Dia menyelipkan matanya. Ada dua pria tua yang mata mereka tertutup di kedua sisi Tang Zhen. Aura mereka sedang ditekan, tapi Xiaoyan masih samar-samar masih bisa merasakan kekuatan spiritual yang agung yang meresap ke area di samping kedua orang ini. Sebenarnya ini adalah alkemis tingkat 7. Mata Xiaoyan sedikit menyipit. Jarinya dengan lembut menepuk lututnya. Ini harus menjadi pertama kalinya dia melihat alkemis tingkat 7 selama bertahun-tahun. Tetua Chihuo dengan lembut menjelaskan lebih banyak. Dia berkata kepada Xiaoyan bahwa kedua orang ini memiliki reputasi besar di kawasan tengah. Salah satu alasannya adalah bahwa mereka memiliki keterampilan alkemis yang sangat hebat. Selain itu keduanya adalah sesepuh eksternal menara pil. Bahkan kepala lembah sangat sopan kepada mereka. Hati Xiaoyan sedikit terguncang. Sesepuh eksternal menara pil. Hal ini memang cukup sangat mengejutkan. Tang Yin kembali tertawa dan berkata bahwa dikarenakan semua orang telah tiba, dirinya akan berbicara sedikit tentang masalah ini. Tang Yin di kursi pemimpin terbatuk pelan. Matanya menyapu seluruh aula saat dia berkata bahwa seharusnya semua orang tahu tentang beberapa hal. Bahwa dirinya ingin memurnikan pil obat. Pil obat yang akan dimurnikan adalah pil obat tingkat 7. Ekspresi dari 10 lebih Grandmaster Alkemis di aula besar berubah sedikit setelah mendengar ini. Pil obat tingkat 7 dianggap cukup tinggi bahkan untuk orang-orang yang duduk di sini. Ketika Tang Ying berbicara, dua sesepuh eksternal menara pil juga perlahan membuka mata tertutup mereka. Mereka berkata bahwa pil obat yang akan dimurnikan adalah pil obat tingkat 7 kelas tinggi. Pil obat dari tingkat ini adalah sesuatu yang bahkan mereka berdua tidak bisa melakukan penyaringan terhadap pil tersebut. Meskipun keduanya adalah alkemis tingkat 7, mereka hanya mampu memperbaiki beberapa pil obat tingkat 7 dengan kelas rendah. Peluang keberhasilan mereka saat menyempurnakan pil kelas menengah mungkin berkurang hingga setengahnya. Namun jika itu adalah pil bermutu tinggi, peluang keberhasilan mereka akan sangat menyedihkan. Tang Zhen tertawa kemudian berkata bahwa mereka berdua bisa menyerahkan masalah ini padanya untuk saat ini. Meskipun dirinya bukanlah seorang alkemis, ada beberapa kemampuan miliknya yang tidak semua dari orang-orang di aula ini miliki. Tang Zhen tersenyum dan kembali berkata bahwa saat ini yang dirinya butuhkan hanyalah dua alkemis yang bisa menahan 9 naga api petir miliknya. Setelah mengatakan ini, Tang Zhen dengan lembut mengepalkan tangannya. Orang bisa mendengar suara hembusan saat nyala api berwarna perak perlahan naik dari tangannya. Sementara nyala api naik,
Samar-samar orang bisa melihat 9 naga api berwarna perak berputar di dalam nyala api. Mata Xiaoyan sedikit menyipit saat melihat sekumpulan api berwarna perak. Dia bergumam bahwa ini sebenarnya adalah 9 naga api petir. Tang Zhen tersenyum saat dia menginstruksikan bahwa para Grandmaster alkemis agar segera mengeluarkan kekuatan spiritual mereka. Mereka akan memenuhi kualifikasi untuk ikut berpartisipasi jika mereka mampu menahan serangan spiritual dari 9 naga api petir miliknya. Wajah dari cukup banyak alkemis di aula besar bergerak-gerak ketika mereka mendengarkan ini. Dan disitulah akhir dari petualangan kita hari ini. Tapi jangan khawatir, cerita ini masih jauh dari selesai. Tetaplah bersama MH Anime untuk melanjutkan petualangan seru Xiaoyan berikutnya. Siap-siap untuk kejutan-kejutan menarik yang akan membuat para tetua dan teman-teman kultivator terus ingin tahu. Terima kasih.